Saudara-saudari yang terkasih, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan sebuah tema yang sangat serius dan mendalam, yaitu akhir hidup menjadi penyembah iblis. Sebuah tema yang mengingatkan kita akan pentingnya setiap pilihan yang kita buat dalam hidup ini. Saudara-saudari yang terkasih, hidup adalah pilihan, mengikuti Allah atau mengikuti dunia. Dalam Alkitab, Tuhan telah menegaskan bahwa hidup manusia adalah perjalanan untuk memilih. Dalam Ulangan 30 ayat 19, firman Tuhan berkata, "Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu." Setiap hari, kita dihadapkan pada pilihan, hidup dalam terang atau kegelapan, mengikut Tuhan atau tunduk kepada kuasa dunia. Namun, dunia seringkali menawarkan kenikmatan sesaat, kekuasaan, dan harta yang menjanjikan kepuasan, tetapi sesungguhnya itu adalah jebakan iblis untuk menarik kita jauh dari Allah. Saudara-saudari yang terkasih, awal yang baik, tetapi akhir yang tragis. Banyak orang memulai hidupnya dengan baik, tetapi tidak semua orang menyelesaikannya dengan setia kepada Tuhan. Salah satu contoh tragis dalam Alkitab adalah Raja Saul. Saul dipilih Tuhan menjadi raja pertama Israel. Ia memulai pemerintahannya dengan takut akan Tuhan, tetapi kesombongan, ketidaktaatan, dan kecenderungan hatinya kepada dunia membuatnya jatuh. Dalam 1 Samuel 28 ayat 7, ketika Tuhan tidak menjawab doa Saul karena dosanya, ia malah mencari seorang pemanggil arwah. Saul yang dulu dipilih Tuhan, akhirnya menjadi budak kuasa gelap. Hal ini menjadi peringatan bagi kita, bahwa siapapun yang berpaling dari Tuhan sedang berjalan menuju kehancuran rohani. Saudara-saudari yang terkasih, hidup adalah pilihan. Mengikuti Allah atau mengikuti dunia, mungkin kita berpikir, saya tidak pernah menyembah iblis. Namun, mari kita perhatikan firman Tuhan di Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ketika kita lebih mencintai uang, kekuasaan, atau kesenangan dunia daripada Tuhan, secara tidak langsung kita sedang melayani iblis. Penyembahan kepada iblis tidak selalu berupa ritual kegelapan, tetapi bisa berupa hati yang lebih mencintai dunia daripada Allah. Tetapi pertobatan dan kesempatan yang masih ada dari Tuhan. Kasih karunia-Nya masih tersedia. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Tuhan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Saudara-saudari yang terkasih, hidup adalah pilihan, mengikuti Allah atau mengikuti dunia. Jika hari ini Anda merasa sedang menjauh dari Tuhan, inilah waktunya untuk bertobat. Jangan menunda-nunda, karena tidak ada yang tahu kapan akhir hidup kita tiba. Kita harus menyelesaikan perlombaan dengan setia. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7 berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Hidup ini adalah perlombaan rohani. Tujuannya bukan sekadar bagaimana kita memulai, tetapi bagaimana kita menyelesaikannya. Jangan sampai kita memulai dengan Tuhan, tetapi mengakhirinya sebagai penyembah iblis, karena tergoda oleh kenikmatan dunia. Untuk memastikan akhir hidup kita tetap setia kepada Tuhan, dan tidak jatuh ke dalam jebakan penyembahan kepada iblis, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama, miliki hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk lebih dari sekadar menjalankan agama. Dia ingin hubungan pribadi yang intim dengan kita. Dalam Yohanes 15 ayat 5, Yesus berkata, "Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Hubungan ini bisa kita bangun melalui doa setiap hari.
Berbicaralah kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Jadikan doa sebagai napas hidup Anda. Merenungkan firman Tuhan. Jadikan Alkitab sebagai pedoman hidup. Firman Tuhan adalah pelita bagi langkah kita. Puasa dan penyembahan. Cara ini mendekatkan diri kepada Tuhan dan merendahkan diri di hadapannya. 2. Waspadai musuh yang tak terlihat. Alkitab mengingatkan bahwa kita berada dalam peperangan rohani. Dalam Efesus 6 ayat 12, tertulis, "Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara." Musuh utama kita, iblis, selalu mencari cara untuk menjatuhkan kita. Oleh sebab itu, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, berjaga-jaga dan berdoa seperti yang Yesus peringatkan kepada murid-muridnya di Taman Getsemani, menghindari godaan dengan menjauhkan diri dari dosa dan kompromi kecil. 3. Jangan membiarkan luka hati membuka pintu untuk iblis. Salah satu cara iblis masuk dalam hidup kita adalah melalui kepahitan, kemarahan, dan dendam. Dalam Efesus 4 ayat 26-27 tertulis, "Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu dan janganlah beri kesempatan kepada iblis." Banyak orang yang awalnya melayani Tuhan dengan setia, tetapi kemudian jatuh karena luka hati yang tidak dibereskan. Luka itu bisa menjadi pintu masuk bagi roh kepahitan dan kebencian. Mari kita belajar mengampuni, seperti Yesus yang mengampuni kita. 4. Bergaul dengan komunitas yang seiman. Kehidupan rohani kita akan kuat jika kita dikelilingi oleh saudara-saudari seiman yang saling mendukung dan mendoakan. Dalam Ibrani 10 ayat 24-25, kita diingatkan untuk tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Bergabunglah dengan komunitas yang membangun iman Anda. Tempat Anda bisa saling menguatkan dan menjaga satu sama lain agar tetap berjalan di jalan Tuhan. 5. Fokus pada upah kekal, bukan kenikmatan sesaat. Iblis seringkali menggunakan kenikmatan sesaat untuk menjatuhkan manusia. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa apa yang ditawarkan dunia hanyalah sementara. Dalam 2 Korintus 4 ayat 17-18 dikatakan, "Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal." Ketika kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada surga, kita tidak akan mudah tergoda oleh hal-hal duniawi. 6. Akhir yang baik dimulai dengan ketaatan sehari-hari. Akhir hidup yang setia tidak terjadi secara kebetulan. Itu adalah hasil dari keputusan setiap hari untuk menaati Tuhan. Dalam Lukas 16 ayat 10, Yesus berkata, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Taatilah Tuhan dalam hal-hal kecil seperti jujur dalam pekerjaan, menjaga hati dan pikiran dari hal-hal yang tidak kudus, mengasihi sesama, bahkan mereka yang sulit dikasihi." 7. Ingat, penyembahan iblis adalah kehancuran kekal. Saudara-saudari yang terkasih, akhir dari penyembahan kepada iblis adalah kebinasaan kekal di neraka. Dalam Wahyu 20 ayat 10, firman Tuhan berkata, "Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya." Peringatan ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membuat kita sadar bahwa hidup ini adalah persiapan menuju kekekalan. Saudara-saudari yang terkasih, hidup adalah pilihan. Mengikuti Allah atau mengikuti dunia, mari kita merenungkan. Apakah hidup kita benar-benar mencerminkan penyembahan kepada Tuhan, atau kita secara tidak sadar sedang menyembah dunia? Apakah kita sudah bersungguh-sungguh mempersiapkan akhir hidup kita dengan setia kepada Tuhan? Ingat,
Dunia dan segala keinginannya akan berlalu, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya, firman Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayat 17. Jangan biarkan akhir hidup kita menjadi kehancuran karena memilih menyembah iblis. Pilihlah Tuhan, pilihlah kehidupan, dan hiduplah dalam kemenangan bersama Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mengakhiri renungan firman Tuhan hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu setia kepadamu. Jangan biarkan kami jatuh dalam godaan dunia yang menyesatkan. Tolong kami untuk mengasihi-Mu lebih dari apapun dan menyelesaikan hidup kami dengan setia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Jika renungan firman Tuhan ini membawa berkat dan manfaat bagi hidup kita, marilah kita saling berbagi agar lebih banyak orang yang mengalami kasih dan kebenarannya. Semoga Tuhan senantiasa memberkati setiap langkah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.